Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Saputra dari kelas 12 MIPA 1. Sebelumnya terima kasih ke Ibu Putri selaku guru ekonomi saya yang telah mensupport dan membimbing saya sampai sejauh ini. Di sini saya ingin menjelaskan soal uprak ekonomi. Di sini saya membuat yaitu jurnal umum. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, ini soal upraknya dan ini jurnal umum. Sebelum saya masuk ke soal upraknya, saya sedikit saja menjelaskan apa itu jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi. Akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Oke, langsung saja ke soal upraknya. Diketahui perusahaan dagang bernama Rio memiliki transaksi pada bulan Januari 2023 dengan beberapa rincian. Pertama pada tanggal, ini harusnya 2, cuman di typo jadi 3 Januari 2023. Nah, ini juga 1.500.000 harusnya, tapi ini typo. Perusahaan Rio membeli bahan dagang seharga rupiah 1.500.000. Nah, keterangannya pembelian 1.500.000. Nah, utang dagangnya juga 1.500.000. Pembelian masuk ke debit, utang dagang masuk ke kredit. Lanjut nomor 2. Kemudian pada tanggal 7 Januari melakukan penjualan barang dagang dengan harga rupiah 300.000. Dilanjutkan pada tanggal 8 Januari perusahaan tersebut menjual secara tunai barang dagang mereka seharga 200.000. Nah, kemudian pada tanggal 7 Januari melakukan penjualan barang dagang dengan harga 300.000. Nah, di keterangannya piutang dagang 300.000 masuk ke debit, penjualan 300.000 masuk ke kredit. Nah, kan dilanjut lagi pada tanggal 8 Januari, perusahaan tersebut menjual secara tunai barang dagang mereka seharga 200.000. Keterangannya ditulis kas 200.000 masuk ke debit, penjualan lagi masuk 200.000 ke kredit. Lanjut lagi, pada kasus perusahaan Rio ini juga melakukan transaksi pada tanggal 11 Januari di mana perusahaan melakukan pembayaran sewa tempat sebesar rupiah 50.000. Pada kasus perusahaan Rio juga melakukan transaksi pada tanggal 11 Januari. Nah, keterangan 11 Januari ini beban sewa masuk ke 50.000 ke debit, kas masuknya ke kredit 50.000. Lanjut, transaksi berlanjut pada tanggal 14 di mana perusahaan menerima kembali barang yang dijual seharga rupiah 75.000 karena mengalami kerusakan. Pada tanggal 15 perusahaan melakukan pembelian tunai barang dagang seharga rupiah 230.000. Nah, kita pada tanggal 14 di mana perusahaan menerima kembali barang yang dijual seharga 75.000 karena mengalami kerusakan. Nah, tanggal 14 itu keterangannya yaitu retur penjualan dan pengurangan harga. Pengurangan harga 75.000 masuk ke debit dan piutang dagang 75.000 masuk ke kredit. Nah, di tanggal 15-nya perusahaan melakukan pembelian tunai barang dagang seharga 230.000. Nah, ini keterangan pembelian 230.000 masuk ke debit dan kasnya 230.000 masuk ke kredit. Lanjut, masih di bulan yang sama pada tanggal 17 Januari perusahaan kembali menerima kas untuk penjualan barang dagang pada tanggal 7 Januari setelah dikurangi dengan jumlah potongan tunai 17 Januari.
17 Januari berarti masuknya ke kas kan, ke kas 220.500. Nah, potongan penjualan itu 4.500. 17 Januari perusahaan kembali menerima kas untuk penjualan barang dagang pada tanggal 7 Januari setelah dikurangi dengan jumlah potongan tunai. Nah, dikurangi potongan penjualannya 4.500, piutang dagangnya masuk ke kredit 225.000. Nah, kasnya juga 220.500 masuk ke debit, dan potongan penjualan juga 4.500 masuk ke debit. Selanjutnya, dalam kasus perusahaan Rio sebagai soal jurnal umum dan jawabannya, ini juga melakukan transaksi pada tanggal 18 untuk membayar beban angkat dari barang dagang sebesar 30.000. Nah, tanggal 18-nya keterangan itu beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan itu 30.000 masuk ke debit, dan kasnya 30.000 masuknya ke kredit. Nah, transaksi berlanjut pada tanggal 20 di mana perusahaan melakukan penjualan dengan kredit barang sebesar rupiah 400.000. Kemudian pada tanggal 22 di bulan yang sama membeli barang secara tunai seharga 250.000. Nah, transaksi berlanjut pada tanggal 20 yaitu keterangannya yaitu piutang dagang 400.000 masuknya ke debit, dan penjualan itu 400.000 masuknya ke kredit. Nah, tanggal 22-nya kemudian pada tanggal 22 di bulan yang sama membeli barang secara tunai seharga 250.000. Nah, keterangannya tanggal 22 itu pembelian. Pembelian itu 250.000 masuknya ke debit, dan kas 250.000 masuknya ke kredit. Lanjut. Pada tanggal 23 perusahaan membayar iklan secara tunai sebesar rupiah 100.000. Selanjutnya transaksi terakhir dilakukan pada tanggal 26 di mana perusahaan menerima pembayaran untuk pembelian tanggal 20 setelah dikurangi potongan tunai. Nah, kan piutang dagang 400.000, penjualannya 400.000. Tanggal 22-nya pembelian. Pembelian 250.000 masuknya ke debit. Nah, kasnya 250.000 masuknya ke kredit. Tanggal 23-nya beban iklannya itu yaitu 100.000. 100.000 masuk ke debit, kasnya 100.000 masuk ke debit. Nah, tanggal 26 di mana perusahaan menerima pembayaran untuk pembelian tanggal 20 setelah dikurangi potongan tunai. Kas tanggal 26 yaitu tanggal 26 388.000, potongan penjualannya 12.000. Nah, piutang dagangnya 400.000 ya, 400.000. Nah, kasnya itu 388.000 masuk ke debit, dan potongan penjualannya 12.000 masuk ke debit. Dan piutang dagangnya 400.000 masuk ke kredit. Nah, dari atas debit ini di total semua ditambah, hasilnya yaitu 3.760.000, dan kreditnya juga dari atas sampai bawah semua di total hasilnya sama 3.760.000. Nah, ini balance. Nanti hasil kalkulatornya bisa dilihat foto screenshotannya di video. Oke, lanjut ke kamera 2. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, ucap, perbuatan atau apa, mohon dimaafkan.
maafkan dan mohon dimaklumkan. Terima kasih kepada Bu Putri selaku guru mapel ekonomi saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.